Soal nomor 1. Memasuki bulan Ramadan, fenomena tahunan meningkatnya permintaan akan kebutuhan pangan dikarenakan jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Kondisi seperti ini akan berujung pada kenaikan harga. Nah, kita fokuskan pada kata jumlah uang yang beredar di sini. Kemudian berujung pada kenaikan harga. Dua kata kalimat ini merupakan fokus dari materi inflasi, di mana dijelaskan bahwa ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat, ini akan menimbulkan kenaikan harga. Kenaikan harga ini menyebabkan turunnya nilai rupiah atau sering disebut dengan depresiasi. Apabila rupiah turun, maka nilai impor kita akan menjadi sangat mahal. Nah, tentunya ini akan merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan yang disebut dengan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter itu berarti dari kata money, mengatur tingkat jumlah uang yang beredar di masyarakat. Moneter mempunyai 4 instrumen. Yang pertama, melalui kebijakan diskonto atau tentang tingkat suku bunga. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, tingkat suku bunganya harus dinaikin. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu nanti apabila tingkat suku bunganya dinaikkan, masyarakat akan cenderung untuk lebih suka menabung, sehingga uang yang di masyarakat dapat berkurang. Alat moneter yang kedua adalah politik pasar terbuka, yaitu tentang jual beli surat berharga. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan mengurangi jumlah uang itu dengan cara menjual saham, sehingga masyarakat yang membelinya uangnya akan masuk ke bank. Cara yang ketiga adalah mengatur tentang cadangan giro minimum bank. Cadangan yang ada di bank umum pada saat inflasi seperti ini maka harus dinaikkan. Jadi uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Alat yang keempat yaitu kredit selektif, di mana setiap nasabah yang datang ke bank yang bertujuan meminjam uang harus memenuhi syarat 5C. Yang pertama adalah karakter, dilihat karakternya, dia jujur atau tidak. Kemudian capital, modalnya, dia punya modal berapa sehingga harus pinjam uang dari bank. Kemudian kolateral, jaminan apa yang bisa disita oleh bank apabila dia tidak bisa mengembalikan uang. Kemudian capacity. Capacity yaitu kapasitas dia sebagai manajer, sesuai apa tidak dengan latar belakangnya. Kemudian yang terakhir adalah condition of economy. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa cara untuk mengatasi inflasi atau terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat yang menimbulkan kenaikan harga adalah dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, yaitu B. Soal nomor 2.
Perbedaan saham dengan obligasi yang benar adalah saham dan obligasi merupakan produk dari pasar modal, di mana kita ketahui pasar modal adalah pasar dana jangka panjang yang produknya saham, obligasi, ada reksadana, dan juga waran. Kita akan membahas perbedaan saham dan obligasi. Saya gambarkan seperti ini. Yang pertama kali perbedaannya adalah pengertiannya. Saham yaitu bukti kepemilikan modal. Kalau kita punya saham berarti kita memiliki sebagian perusahaan itu. Sedangkan obligasi merupakan surat bukti utang. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua adalah penerbitnya siapa? Penerbit dari saham adalah perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Sedangkan obligasi bisa dikeluarkan oleh perusahaan, bisa juga dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, keuntungannya apa memiliki saham? Yaitu didapatkan dividen dan capital gain. Sedangkan obligasi keuntungannya adalah mendapatkan kupon atau bunga, mendapatkan capital gain juga. Beda yang keempat adalah resikonya. Resiko saham adalah capital loss dan risiko likuiditas. Sedangkan obligasi bedanya adalah resiko gagal bayar kupon. Perbedaan yang kelima adalah jangka waktu yang didapatkan keuntungan dividen di saham itu tidak terbatas. Sedangkan obligasi jangka waktunya terbatas karena sudah ada jatuh temponya. Perbedaan berikutnya yang keenam adalah jenis produknya. Kalau saham itu terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Sedangkan di obligasi perbedaannya, obligasi ini produknya adalah obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Kemudian perbedaan berikutnya adalah tempatnya. Tempat diperjualbelikan saham yaitu di bursa. Sedangkan obligasi di luar bursa. Itulah perbedaan antara saham dan obligasi. Dari pilihan ganda tersebut, maka yang paling tepat adalah yang B. Soal ketiga. Ada data seperti ini, jenis nama barang, kemudian harganya dari tahun ke tahun. Pertanyaannya adalah jika pada tahun 2014 menjadi tahun dasar, maka inflasi yang terjadi pada 2015 menggunakan metode indeks harga agregatif sederhana atau IHS tergolong jenis sangat ringan, sedang, berat, atau hiper. Nah, kita ketahui rumus untuk menghitung indeks harga agregatif sederhana atau IHS adalah sigma price atau harga tahun yang dihitung dibagi sigma price dari tahun dasarnya dikali 100%.
Maka dari sini kita ketahui sigma price pada tahun yang dihitung yaitu 2015 ini totalnya dijumlahkan, harga tiap produknya dijumlahkan menjadi 26.825 dibagi jumlah dari harga barang tahun dasarnya, yaitu 22.300. Dikali 100%, maka hasilnya adalah 120,3%. Nah, IHS ini memiliki batas angka 100. Maka 123 ini harus kita kurangi 100 dulu. Maka akan menghasilkan 20,3%. Dari angka 20,3% ini kita ketahui kriteria besaran inflasi jika kurang dari 10% maka disebut inflasi ringan. Sedangkan 10-30% berarti inflasi sedang. Sedangkan 30-100 disebut berat. Lebih dari 100% maka dinamakan hiper. Dari kriteria ini 20,3 masuk dalam kategori inflasi sedang. Jadi dapat kita simpulkan jawaban yang tepat adalah pada pilihan C. Soal nomor 4. Berikut ini kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk kuota impor adalah, kita ketahui kuota. Kuota artinya pembatasan. Sedangkan impor artinya barang yang masuk ke dalam negeri. Dari kata kuota saja kita bisa peroleh bahwa pilihan nomor 2 ada kata pembatasan. Kemudian pilihan kelima juga ada kata pembatasan. Jadi 2 dan 5 benar. 2 dan 5 kemudian yang mana? Ada di sini namanya mengendalikan defisit neraca pembayaran. Defisit itu adalah keadaan di mana impornya lebih besar daripada ekspor. Jadi apabila dilakukan kuota impor berarti ada pembatasan agar impornya tidak melebihi ekspor. Jadi pembatasan dengan mengendalikan defisit neraca pembayaran itu benar. Oleh karena itu, maka soal ini jawaban yang paling tepat adalah pilihan nomor 2, 3, dan 5. Soal nomor 5. Diketahui data keuangan sebagian salon ajeng sebagai berikut. Pendapatan 39 juta, modal awal 21 juta, modal akhir 18 juta, prive 4 juta. Yang ditanyakan adalah besar bebannya. Dari akun-akun tersebut kita ketahui bahwa akun ini terdapat pada laporan perubahan modal. Ketika kita mencari modal akhir, kita harus tuliskan dulu besarnya modal awal, ditambah dengan pendapatan, dikurangi beban, dikurangi prive. Dari rumus ini,
kita mendapatkan total modal akhirnya 18 juta. Modal awal 21 juta. Ditambah pendapatannya 39 juta, dikurangi beban, ini yang akan kita cari, dikurangi privenya sebesar 4 juta. Dari sini kita akan hitung 21 juta ditambah 39 juta dikurangi 4 juta, yaitu 56 juta. Maka bebannya adalah sebesar 38 juta. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan C.